Wah, aku juga baru tahu ini ya. Ternyata kasus Jessica itu pernah diajukan untuk meminta pertimbangan dari Komnas HAM dan ditolak. Wajar aja ditolak katanya ya. Karena Pak Wamen HAM-nya sendiri ya, profesor yang membantu Pak Krisnamurti gitu kan, membantu kepolisian untuk menjebloskan Jessica gitu ya dengan berbagai cara. Hola netizen yang tercinta, kasus kopi sianida yang mengguncang publik Indonesia beberapa tahun lalu kembali menjadi perhatian masyarakat. Dalam kasus ini, Jessica Wongso dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, seiring berjalannya waktu muncul bukti baru yang mengundang perhatian dan debat publik. Penasihat hukum Jessica Wongso bersiap mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus ini. Kejaksaan Agung menanggapi rencana PK ini dengan penuh perhatian, mengingatnya sebagai hak yang sah bagi setiap terpidana. Dalam hal ini, peninjauan kembali memerlukan bukti baru atau novum yang signifikan terkait perkara. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa pihaknya sangat penasaran dengan novum apa yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica. Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini telah melalui pengujian di 5 tingkat peradilan yang berbeda tanpa adanya pandangan berbeda atau dissenting opinion dari hakim-hakim yang memeriksa kasus ini. Dari hasil pengujian tersebut, Jessica telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun begitu, Kejaksaan Agung siap menghadapi upaya PK dengan bukti baru yang diharapkan benar-benar baru dan signifikan. Mereka berharap agar bukti tersebut tidak hanya merupakan pengulangan dari yang telah diperiksa sebelumnya. Di sisi lain, pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan kesiapannya untuk membela Jessica Wongso dan membantu Otto Hasibuan dalam polemik kasus kopi sianida. Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa Jessica Wongso bukanlah pelakunya dan siap turun gunung membela Jessica jika diminta. Namun, ia menunggu permintaan langsung dari Jessica untuk meminta bantuan hukumnya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Jessica Wongso tidak bersalah atas kematian Mirna Salihin dari segi ilmiah, mengingat tidak ada bukti yang kuat yang menghubungkan Jessica dengan penggunaan racun sianida. Ia juga menganggap bahwa putusan hakim dan jaksa terlalu cepat dalam menyimpulkan kasus ini dan berpendapat bahwa otopsi merupakan salah satu kunci utama dalam mengungkap misteri di balik kasus kopi sianida. Misteri kasus kopi sianida terus bergulir dan masyarakat Indonesia akan terus mengikuti perkembangannya dengan penuh perhatian. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai guys, aku baru tahu dari komentar ini gitu ya. Pantas kasus Jessica ditolak HAM pada saat itu. Wah, aku juga baru tahu ini ya. Ternyata kasus Jessica itu pernah diajukan untuk meminta pertimbangan dari Komnas HAM dan ditolak. Wajar aja ditolak katanya ya. Karena Pak Wamen HAM-nya sendiri ya, Pak Wamen yang Menteri HAM aja ya, Wakil Menteri HAM aja, profesor yang membantu Pak Krisnamurti gitu kan, membantu kepolisian untuk menjebloskan Jessica gitu ya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengotak-ngatik CCTV gitu ya. By the way, Pak Wamen, katanya ya Pak Wamen, CCTV asli Oliver itu menghilang loh, lenyap entah kemana loh Pak. Terus ada 96.000 scene CCTV yang hilang loh Pak. Hilang kemana ya Pak kira-kira Pak? Apakah hilang di kejaksaan atau di forensik CCTV kepolisian? Kok bisa semirip itu ya dengan kasus Sambo ya Pak ya? Kok sama ya CCTV Sambo dengan CCTV-nya Jessica kok bisa hilang gitu? Dan hanya berupa cuplikan-cuplikan di flash disk gitu ya? Kayak mana ini Pak Wamen? By the way ya guys, kemarin aku sempat mempost ya video dimana aku kira Pak Wamen sudah tobat gitu ya dan membela Jessica gitu ya dan membenarkan bahwa kasusnya Jessica itu tidak ada otopsi. Rupanya ada cuplikan lengkapnya ya dari video yang aku post kemarin ya. Pak Wamen itu ternyata bilang bahwa tidak otopsi, it's no case and no crime gitu kan. Ada lanjutannya rupanya guys. Beliau bilang kayak gini lanjutannya. Mana mungkin lah kejaksaan dan kepolisian dan hakim segegabah itu. Kita pun tahu no otopsi no crime katanya kayak gitu ya. Dan dia masih menyalahkan Dokter Jaya katanya kayak gitu. Saya tanya, apakah Dokter Jaya yang mengotopsi Mirna katanya. Dia masih ngotot bahwa Mirna itu diotopsi gitu ya. Bahwa pengambilan sampel cairan di lambung ya itu tuh sudah termasuk otopsi namanya gitu. Tapi Pak Wamen, Anda lupa gitu ya. Dokter Jaya itu ahlinya sianida loh Pak ya. Dan Dokter Jaya sendiri juga melihat jasadnya Mirna 2 jam pas
pasca kematiannya ya. Jadi Pak, jangan Anda ragukan ya keahlian Dokter Jaya bahwa tubuhnya Mirna 2 jam setelah kematian ya, sebelum ada di otopsi ya, sebelum disuntik formalin atau bumming gitu ya, itu wajahnya tuh sudah hitam dan nafasnya itu tidak, pas ditekan perutnya sama Pak Jaya itu tidak ada bobok sianida Pak ya. Dan ciri-ciri mayatnya si Mirna itu kebalikan dari orang yang meninggal karena sianida, yang cenderung sel-sel pembuluh darahnya itu dipenuhi oleh oksigen sehingga seluruh tubuh berwarna merah glowing atau merah cerah ya, seperti darah segar gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri sianida, meninggal karena sianida, yang mungkin tidak timnya Anda ketahui gitu, atau tim Pak Edi ketahui gitu ya, sehingga memakai sianida gitu untuk menjebloskan si Jessica sebagai pembunuh berencana. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan itu memang sayang sama Jessica ya. Dan setelah 7 tahun semua ini kebongkar gitu ya. Dan pada akhirnya masyarakat tahu gitu bahwa tubuhnya Mirna itu kebalikan dari ciri-ciri orang yang meninggal karena sianida, which is adalah kehitaman ya. Tubuhnya Mirna itu kehitaman ya, berbeda dengan ciri-ciri yang meninggal karena sianida gitu ya. Jadi Pak Wamen, ayolah Pak Wamen, kerjakan tugas Anda sebagai Menteri Hukum dan HAM dengan benar ya. Jangan cuman Anda berikan pertimbangan HAM kepada Verdi Sambo doang gitu ya. Yang lebih pantas, yang lebih terjolimi di sini adalah Jessica ya, yang sudah jelas-jelas terbukti tidak bersalah tapi ngotot gitu. Entah kenapa jaksa, hakim, kepolisian ngotot gitu ya, ngotot mendukung keinginannya Pak Edi, imajinasinya Pak Edi bahwa si Jessica adalah pembunuhnya gitu. Aku juga jadi, karena CCTV katanya itu di otak-atik, aku juga jadi meragukan nih ya bahwa Jessica itu memain-mainkan paper bag dan membuat paper bagnya di meja itu berbentuk huruf U gitu ya. Aku jadi meragukan semua yang ada di CCTV pengadilan itu guys, karena CCTV aslinya sendiri tidak ada gitu. CCTV aslinya yang dari Cafe Oliver gitu ya, box drive data CCTV yang aslinya itu hilang loh, nggak ada loh, lenyap entah ditelan bumi, ditelan siapa itu. Yang ada cuma cuplikan-cuplikan yang sudah dipotong-potong, yang sudah diedit-edit gitu. Dari siapa ya nggak tahu juga dari siapa gitu ya. Dari tim CCTV-nya yang sama kali ya dengan yang mengedit CCTV-nya FS kali ya. Ya gitu aja ya guys, update terbaru hari ini kasusnya si Jessica yang konon katanya kasusnya ditolak oleh HAM. Tapi ajaibnya kasus Verdi Sambo bisa diterima oleh HAM gitu ya. Bisa hakim mempertimbangkan HAM gitu ya ke Verdi Sambo gitu. Dari yang tadinya harusnya hukuman mati bisa menjadi hukuman seumur hidup gitu. Kayak mana itu? Oke lah guys, demikian saja ya update terbaru kasusnya Jessica hari ini. Thank you for watching and God bless you. Ngomongin ice cold ya, ice cold. Jadi ya gue sih tidak punya pendapat apakah Jessica bersalah ataukah Jessica tidak bersalah ya, di luar dari apa yang udah divoniskan kepada dia. Tapi kasihan juga Jessica ya, kalau memang ternyata dia tuh emang orang yang bahasa tubuhnya demikian. Banyak loh orang tuh yang punya bahasa tubuh kikuk, tau gak? Itu dia. Kikuk, mau senyum kikuk. Diem aja dibilang psycho gitu ya. Gimana gitu, kasian loh. Maksud gue gini, gue itu kan gue kan memang kerjaannya kan jadi fasilitator komunikasi ya 19 tahun terakhir gitu ya. Nah jadi gue itu kalau ngelihat peserta di kelas gue banyak yang kan sebagai fasilitator komunikasi selalu tuh gue mengajarkan kesan pertama. Dan emang bener teman-teman kan, kesan pertama itu kan nggak boleh main-main gitu. Jadi gue bilang kesan pertama itu adalah segala-galanya. Tapi di kelas itu ya, gue tuh banyak banget ketemu orang-orang yang memang mereka nggak diberkati, dikaruniakan bahasa tubuh, facial expression yang menguntungkan gitu loh.